Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata guys. Maka dari itu, ada baiknya teman-teman semua simak video ini dari awal sampai akhir, supaya tidak hanya menjadi hiburan, tetapi bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Bersama gua Ren, jangan lupa sholat untuk umat muslim semuanya. Dan inilah alur cerita filmnya, check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Ellie yang sedang belajar di kelas. Tak lama kemudian, datanglah seorang pengacara yang menghampiri Bu Guru, lalu meminta izin untuk menjemput seorang siswa yang bernama Lucy. Lucy Jennings, would you collect your things, please? Ketika pulang sekolah, di dalam bus, Ellie dan Amanda sahabatnya pun membicarakan teman mereka yang bernama Lucy tadi. Karena ternyata saat ini keluarga Lucy sedang tertimpa masalah yang cukup rumit. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Ellie selalu menelpon ibunya untuk melaporkan kondisi rumah serta kondisi adiknya yang bernama Bobby pada sang ibu, agar sang ibu dapat bekerja dengan tenang. Hi, Mom. He's fine. Talk to the server. Dan di malam harinya, mereka sekeluarga selalu nonton TV bareng, layaknya keluarga ideal pada umumnya di zaman itu, zaman di mana smartphone belum merajalela seperti sekarang. Keesokan harinya, di tengah jam pelajaran sekolah, Ellie mendapat surat dari pacarnya yang bernama Cass yang mengajaknya berkencan di hari Sabtu. Setelah jam sekolah selesai, Ellie pun pulang bareng Cass pacarnya dan juga sahabatnya yaitu Amanda. Tak lama kemudian, mobil yang menjemput Cass pun datang. Dan kontan saja, Cass langsung menyuruh Ellie untuk menyimpan kangkung haram itu agar tidak ketahuan oleh orang tua Cass. Sebelum pergi, Cass pun menawarkan Ellie tumpangan dengan mobilnya. Namun Ellie menolaknya karena rumahnya sudah dekat. No, I'm okay. I'll walk. Alhasil Ellie pun berjalan kaki sendirian, karena ternyata Amanda malah ikut numpang mobilnya Cass. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ellie dipanggil pria misterius yang mengaku sebagai polisi. Dan pria ini mengatakan bahwa dia telah menangkap Bobby, adiknya Ellie. Kershaw County Police, can I have a word? It's okay. I just need to speak to you for a moment. Ellie yang khawatir pun mendekati pria itu dan meminta penjelasan. Namun, bukannya dikasih penjelasan, pria ini langsung memborgol Ellie dan membawanya pergi menemui adiknya. I'm afraid you're under arrest. Namun anehnya, di tempat lain terlihat adik Ellie yaitu Bobby ternyata sedang berada di rumah dan menerima telepon dari ibunya. Yeah. Hey Bobby, you okay? Di sini sang ibu bertanya, kenapa jam segini Ellie belum menelpon sang ibu seperti biasa? Dan Bobby pun mengatakan bahwa Ellie belum pulang. She's not back yet. Really? Mendengar itu, sang ibu pun memilih untuk berpikir positif dengan mengira bahwa mungkin Ellie hanya telat pulang saja. Alright, well, give her a few minutes and I'll call you back, okay? Beberapa waktu kemudian, sang ibu menelpon lagi. Dan lagi-lagi, Bobby mengatakan bahwa Ellie belum pulang, bahkan hingga kini Bobby masih menahan lapar karena tidak ada yang menyiapkan makan. Hey Bobby, is Lucy there? No, I'm hungry. Mulai merasa ada yang aneh, sang ibu pun langsung menyuruh Bobby untuk mencari Ellie di tempat pemberhentian bus. Listen, go to the end of the drive and see if she's there. Lizzie! Tidak sampai di situ, sang ibu juga menelpon Amanda untuk menanyakan keberadaan Ellie. Namun Amanda mengatakan bahwa Ellie tidak ada bersamanya. Do you have any idea where Lizzie is? She's not home? Sementara itu Ellie sendiri masih berada bersama orang misterius itu yang bernama Vincent dan mulai mencurigainya. Karena bukannya dibawa menjumpai adiknya, Vincent malah membawa Ellie ke tengah hutan. I just want to know what's going on. Melihat Ellie yang mulai curiga, akhirnya Vincent pun mengatakan
bahwa sesungguhnya dia sedang menculik Ellie dan mengancam akan membedil Ellie jika Ellie berani melarikan diri. There are no police. You just been kidnapped, that's all. Now if you try to run away, I'll blow your head off or I'll shoot you. Ellie pun kembali dibawa berjalan, hingga akhirnya mereka sampai di tempat tinggal Vincent yang merupakan sebuah bunker bawah tanah. Tanpa basa-basi, Ellie pun dibawa masuk ke dalam bunker itu, dan terlihat wajah Ellie yang begitu ketakutan. Quit crying, will you? It's gonna be okay. Are you gonna kill me? Di sisi lain, sang ibu akhirnya sampai di rumah untuk memastikan keadaan. Lizzie! Lizzie! Setelahnya, ibu pun bergegas menghampiri Bobby yang terlihat sedang mencari Ellie bersama Amanda dan juga ibunya Amanda. Any sign of her? No, Amanda says she got off the bus right here. Karena tidak kunjung menemukannya, ibu pun pulang ke rumah dan segera menelpon pihak kepolisian. Yes, hello. Kershaw County, please. I'd like to report my daughter missing. Tak lama kemudian, suaminya pun pulang kerja dan sang ibu pun langsung menceritakan semua yang terjadi pada suaminya. Where the heck have you been? You okay? She didn't show up after school. No one knows where she is. Di malam harinya, pihak kepolisian pun mulai melakukan pencarian dengan menggunakan anjing pelacak. Namun, karena terlalu gelap, pihak kepolisian pun terpaksa menghentikan pencarian untuk sementara waktu. Anything? Even if she was here, the area around earlier. Di dalam rumah, polisi pun bertanya mengenai hubungan keluarga mereka, karena polisi curiga bahwa Ellie tidak pulang karena sedang ngambek dengan orang tuanya dan nginep di rumah temennya. Any reason she might have run away? You folks have any kind of argument recently? No. Sementara itu di dalam bunker sendiri, ternyata Vincent yang sudah lama tergiur akan kecantikan Ellie yang masih begitu ranum, akhirnya dia pun memaksa Ellie untuk. Keesokan harinya, sang ayah yang sudah tidak bisa tenang pun akhirnya nekat mencari Ellie bersama teman-temannya. Start up by the main road, I guess. Sementara itu di sekolah, polisi mulai menginterogasi teman-teman Ellie, termasuk pacar Ellie yaitu Cass. You ever been in any kind of trouble case? No, sir. You sure? Ever done anything illegal? Karena terus-menerus ditekan, akhirnya Cass pun mengatakan bahwa kemarin dia sempat menitipkan kangkung haram pada Ellie. Maka bisa jadi Ellie tidak berani pulang karena takut ketahuan membawa kangkung haram. Di tempat lain, terlihat Ellie yang terus menangis karena digituin terus-menerus oleh Vincent dan hanya diberi makan makanan instan. Thinking of trying to escape. I got it rigged with booby traps and explosives. You best quit your crying now. The more I'm gonna hurt you. Di hari ketiga, tanpa menunggu bayaran uang bensin, kepala polisi Amerika ini pun segera menurunkan lebih banyak pasukan ke hutan untuk mencari keberadaan Ellie. Karena bagaimanapun juga ini merupakan kewajiban mereka sebagai wujud profesionalisme dan juga bentuk pengabdian pada masyarakat dan juga pada negara. I want a full search party ready first light tomorrow. If she's still alive, we damn well better find her quickly. Let's get a chopper and as many four-wheelers as we can lay our hands on. Bukan hanya pihak kepolisian, ternyata teman-teman Ellie juga ikut membantu dengan menyebarkan brosur tentang info hilangnya Ellie. Tanpa mereka sadari, sejatinya mereka sudah berada di atas bunker tempat Ellie disembunyikan. Namun sayangnya, di dalam sana Ellie sedang ditodong dan juga diancam akan dihabisi Vincent jika berani berteriak. You make a sound and I'll kill you. Di hari yang sama, berita hilangnya Ellie pun akhirnya disiarkan di televisi. Ellie pun cuma bisa menangis meratapi nasibnya saat ini. Dan dengan bengisnya, kembali Vincent langsung ngegituin Ellie. Di hari keempat, Ellie pun berpura-pura mulai terbiasa dengan semua ini dan mulai mengobrol dengan Vincent. Why'd you choose me? Right place, right time.
I was watching you and your friends for a while. Dan dengan kecerdikannya, Ellie pun perlahan berhasil mengambil kepercayaan Vincent sedikit demi sedikit. Bahkan Vincent sampai mau menceritakan alasan dirinya bisa tinggal di bunker ini. I used to have a real special wife. You know, playing a little housewife role. Used to bring me coffee every morning. She just decides she's gonna hurt me. Spreading lies about me. And I'd never hurt anybody. Next thing you know, I got police snooping around. He had to run away. Di pagi harinya ketika terbangun, Ellie melihat pistol Vincent yang ada di celana Vincent. Ellie pun berusaha mengambilnya. Namun sayangnya hal itu sangat sulit mengingat kondisi Ellie yang sedang terikat rantai. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Vincent terbangun. Namun untungnya, Ellie pandai beralasan dengan mengatakan bahwa dia cuma mau pergi ke toilet saja. What are you doing? I have to go to the bathroom. Saat itu tiba-tiba saja terdengar suara helikopter pelacak tepat di atas bunker mereka. Vincent pun segera menyuruh Ellie mendekatinya dan bersembunyi di bawah kertas aluminium. Hal itu bertujuan supaya polisi tidak bisa melacak mereka dengan alat inframerah. Aluminum blocks infrared means their heat cameras can't see us. Kemudian dengan kecerdikannya, Ellie pun mencoba mengelabui Vincent dengan mengatakan bahwa Ellie mulai mencintai Vincent semenjak merasakan skill permainan haram dari Vincent. I guess I'm just getting used to being with you. Dan siapa sangka, rayuan itu benar-benar membuat jiwa biawak Vincent memberontak dan kembali melakukan ritual haram itu bersama Ellie. Now. Di hari ke-6, Vincent yang sudah mulai percaya pada Ellie pun mengajari Ellie cara menembak. So first you want to take the safety off. There you go. Oh, see? Setelahnya Vincent pun mengajak Ellie keluar bunker untuk menemaninya mengambil stok makanan di sebuah bagasi mobil rusak. Yang mana stok makanan itu sendiri ternyata selalu diisi oleh seorang wanita yang masih misterius. Just texting my girl, letting her know where I'm at. Ketika sedang istirahat, Vincent pun mendadak panik ketika melihat cahaya yang dia sangka adalah lampu helikopter, padahal cuma cahaya bulan. Helicopter searchlight. Let's go. Ellie pun memanfaatkan kepanikan ini untuk meninggalkan satu sepatunya sebagai peninggal jejak. Namun Vincent tidak mencurigainya sama sekali karena mengira sepatu Ellie terlepas karena terlalu panik ingin lari. What happened to your shoe? I don't know, somewhere back there. It fell off. Okay, keep moving. Di hari ke-7, tanpa sengaja Ellie melihat handphone milik Vincent dan diam-diam dia mengirim SMS pada ibunya untuk mengabarkan keadaannya. Namun sayangnya ternyata di tempat ini susah sinyal. Hingga akhirnya terpaksa Ellie memanjat anak tangga dan menjulurkan tangannya keluar untuk mendapatkan sinyal. Dan setelah SMS itu terkirim, Ellie pun segera menghapus pesan itu untuk menghilangkan jejak. Dirasa situasi masih terkendali, Ellie pun segera mengambil pistol milik Vincent lalu mengarahkannya kepada Vincent. Namun sayangnya saat ingin menghabisi Vincent, ternyata pistolnya macet. Di hari ke-8, akhirnya ibu membaca pesan yang dikirim oleh Ellie. Di sini sang ibu sangat ingin menelpon nomor itu, namun sang ayah melarangnya karena hal itu malah akan membahayakan nyawa Ellie. Should we call it? No, we best contact the police first. Mereka pun segera melaporkan ini pada pihak kepolisian. Dan kepala polisian pun segera bergegas untuk melacak identitas pemilik nomor handphone itu. Yeah, I was just about to call the number. We'll run the number and see what comes back. Setelah mendapat data pemilik nomor itu, di hari ke-9, pihak kepolisian pun mendatangi rumah yang diduga pemilik nomor tersebut dan dia bernama Catherine. Di rumahnya, pihak kepolisian pun menggeledah sekaligus menginterogasi Catherine. Dan benar saja, salah satu anak buah berhasil menemukan sebuah ruang bawah tanah. Dan dari sinilah
pihak kepolisian mengambil kesimpulan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk membuat ruang bawah tanah. Looks like we got ourselves a digger. Setelah diinterogasi secara lanjut, akhirnya Catherine pun mengakui bahwa dia adalah kekasihnya Vincent. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata Catherine ini adalah ibu dari temannya Ellie, yaitu Lucy. I just put food in the trunk whenever he texts me. You sure you don't know where his bunker is? Di malam harinya, Vincent pun melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa Ellie diculik oleh seorang pria bernama Vincent dan kemungkinan disembunyikan di sebuah bunker. Vincent benar-benar terkejut mendengar berita itu. Dia langsung mencurigai Ellie yang telah mengirim pesan pada ibunya. What have you done, huh? They said the message came from my phone. Dengan cerdasnya, Ellie pun berusaha meyakinkan Vincent bahwa dia tidak pernah melakukan itu karena dia sudah sangat mencintai Vincent. I never touched your phone. Bullshit. There's no text there, right? I swear I never touched your phone. You need to believe me. I love you. Dan setelah mengecek story handphonenya, akhirnya Vincent pun percaya bahwa ini bukan ulah dari Ellie. Karena kebingungan harus berbuat apa, akhirnya Vincent pun memutuskan untuk pergi dari bunker terlebih dahulu dan meninggalkan Ellie. You stay here. When all this blows over, I'll come and find. Singkatnya, di hari ke-10, pihak kepolisian kembali melakukan pencarian. Dan karena saat itu Vincent tidak ada, akhirnya kali ini Ellie memberanikan dirinya untuk keluar dari bunker dan meminta tolong. Hello? Over here! Kepala polisi pun mendengar suara Ellie dan bergegas untuk menemuinya. Dan ketika sudah bertemu, pihak kepolisian pun segera membawa Ellie ke rumah sakit. I've been looking everywhere for you. Beberapa waktu kemudian, keluarga Ellie pun datang ke rumah sakit. Dan disinilah tangis haru mereka pun pecah setelah sekian lama tidak berjumpa. Di akhir film, akhirnya Vincent pun berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 421 tahun. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Nah, ini pesan buat temen-temen nih, buat kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak yang kira-kira cantik ya. Kalau kata orang-orang bibit unggul seperti itu, kiranya dijaga baik-baik ya guys. Karena di Amerika udah kejadian, biasanya di Indonesia menyusul tuh biasanya ya. Tapi mudah-mudahan jangan, dan gua doain semoga buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak selalu dijaga anaknya oleh Allah dan selalu dilindungi sekeluarga semuanya deh, amin. Nah, buat teman-teman yang lain gimana nih, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya perjumpaan kali ini. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.